Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Sholat 5 waktu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim, yakni orang-orang yang beragama Islam. Oleh karena itu, orang yang mengerjakan sholat akan mendapat pahala, sedangkan orang yang meninggalkannya akan mendapat siksa. Lalu apa saja akibat meninggalkan sholat itu, sahabat beriman? Simak video ini hingga akhir untuk mengetahui jawabannya. Inilah dia ngeri, akibat malas ibadah sholat sewaktu hidup, inilah teriakan penyesalan di neraka. Versi dari Magenta Islam. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Sholat adalah kunci dari diterima atau tidaknya setiap amalan yang kita lakukan. Bahkan sholat menjadi penentu yang paling urgent pada saat manusia ditimbang amalnya pada yaumil hisab nanti. Manakala sholat seseorang baik, maka akan baik pula lah seluruh amalnya. Akan tetapi bila sholatnya buruk, maka amal buruklah semua amalnya. Oleh sebab itu, sebagai muslim kita perlu menjaga sholat kita agar kita diselamatkan dari siksa api neraka. Mari kita menyimak siksaan apa yang diterima orang-orang yang malas sholat baik di dunia maupun di akhirat, sambil berdoa agar kita tidak termasuk di dalamnya. Namun sebelum video ini semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Di dunia, bagi orang-orang yang melalaikan sholat, azab bukan hanya akan mereka terima di neraka, namun di dunia pun mereka pasti telah merasakan pedihnya melalaikan sholat. Adapun siksa yang akan dirasakan di dunia adalah dihilangkan keberkahan usianya, dihapuskan aura orang-orang saleh dari wajahnya. Setiap amal kebaikan yang ia kerjakan tidak akan dijadikan sebuah pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya tidak akan diangkat ke langit dan tidak ada bagian doa orang soleh untuk yang meninggalkan sholat. Bisakah kita membayangkan hidup tanpa keberkahan sedikit pun, sahabat beriman? Bukankah ini sudah banyak terjadi? Banyak sekali orang-orang kaya yang berumur panjang namun hidupnya tidak bahagia. Banyak sekali orang-orang yang memikul beban berat dalam hidupnya dan tidak bisa merasa damai dalam dirinya. Sungguh merugi orang-orang yang melalaikan sholatnya. Sakaratul maut. Selanjutnya, siksa yang akan didapatkan saat akan mati oleh orang-orang yang meninggalkan sholat. Antara lain, ia akan mati dalam keadaan hina, ia akan mati kelaparan, dan ia mati penuh dahaga meskipun diairi dengan air lautan dunia. Tafsir dari hadis ini bisa saja ditarik secara harfiah, namun bisa juga tidak. Kematian dalam keadaan hina, kelaparan, dan kehausan sungguh menyeramkan, bukan? Bagaimana jika hal itu merupakan kiasan untuk orang yang tak akan pernah puas dengan rezeki yang didapatkannya, terus mengeluh dan merasa kekurangan selama hidupnya, padahal banyak sekali nikmat yang telah dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Di alam kubur, kemudian siksa yang akan didapatkan di alam kubur adalah disempitkan kuburnya sehingga tulang rusuknya akan remuk berantakan. Akan ada api yang dihidupkan di dalam kuburnya sehingga ia terombang-ambing dalam bara api siang dan malam.
Kuburannya akan dikuasai dan dicampuri dengan sejenis ular yang bernama As-Suja'u al-Aqra, yang memiliki dua mata yang terbuat dari api, kuku-kukunya terbuat dari besi, dan suaranya bagaikan petir yang menggelegar. Setelah hari kiamat, adapun siksa yang akan didapat saat keluar dari kubur oleh orang-orang yang melalaikan sholatnya di hari kiamat nanti adalah hisabnya akan diberatkan, mendapat amarah Allah dan masuk ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Setelah hari kiamat nanti, sahabat beriman, maka semua amal manusia akan diperhitungkan. Tibalah saatnya hari pengadilan, dan tak ada satupun amal jelek maupun baik yang akan terlewat dari perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja, orang-orang yang melalaikan sholat akan dihukum di dalam neraka, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata, yang dimaksud orang-orang yang lalai dalam sholatnya adalah pertama, orang tersebut menunda sholat dari awal waktu sehingga ia selalu mengakhirkan sampai waktu yang terakhir. Kedua, orang tersebut tidak melaksanakan rukun dan syarat sholat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ketiga, orang tersebut tidak khusyuk dalam sholat dan tidak merenungi makna bacaan sholat. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Samurah bin Junab radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang panjang tentang sabda Rasulullah SAW dalam kisah tentang mimpi beliau. Kami mendatangi seorang laki-laki yang terbaring dan ada juga yang lain yang berdiri sambil membawa batu besar. Tiba-tiba orang tersebut menjatuhkan batu besar tadi ke kepala laki-laki yang sedang berbaring dan memecahkan kepalanya, sehingga berhamburanlah pepecahan batu itu di sana-sini. Kemudian ia mengambil batu itu dan melakukannya lagi, dan tidaklah ia kembali mengulangi hal tersebut sampai kepalanya utuh kembali seperti semula. Dan dia terus-menerus mengulanginya seperti semula, dan dia terus-menerus mengulanginya seperti pertama kali. Disebutkan dalam penjelasan hadis tersebut, sesungguhnya laki-laki tersebut adalah orang yang mengambil Al-Quran dan ia menolaknya, dan orang yang tidur untuk meninggalkan sholat wajib. Sahabat beriman, orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan hukumnya kafir, keluar dalam Islam. Hal ini berdasarkan dalam sabda Nabi SAW. Perbedaan antara kita dengan mereka, orang-orang kafir, adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah kafir. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bahkan di dalam Al-Quran ditegaskan, orang yang meninggalkan sholat dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka sakor. Sebagaimana firman-Nya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Quran Surat Al-Mudathir ayat 42-43. Betapa pentingnya bagi kita dalam melaksanakan ibadah sholat wajib 5 waktu sehari semalam. Bagi orang yang beriman merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan dan tidak boleh kita tinggalkan. Sebab apabila kita tinggalkan, maka kita telah berdosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan azab yang sangat pedih. Sholat adalah tiangnya agama. Siapa yang meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Ibadah sholat merupakan hablum minallah, atau hubungan kita dengan Allah, dan meminta dan memohon apa yang kita bicarakan, dan kita minta kepada Sang Khalik yang menciptakan alam semesta ini. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Sudah semakin paham sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari membangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.